Satu story makanan aja, tapi efeknya nggak masuk akal. Pernah nggak sih kamu cuma gara-gara lihat story teman, tiba-tiba kepikiran satu menu terus, sampai ke bawah mimpi? Nah, itu yang terjadi sama aku beberapa waktu lalu. Jadi gini, aku punya teman yang kerja di Singapura, kita nggak terlalu sering chat, tapi sesekali dia suka upload story tentang makanan atau kegiatan sehari-harinya di sana. Kebetulan waktu itu dia ngepost masakan yang aduh tampilannya sederhana, tapi kok ia punya daya hipnotis gitu. Isi story-nya nggak panjang, cuma panci kecil penuh sama ceker ayam yang sudah coklat gelap. Kuahnya kental dan di sekelilingnya ada kacang tanah dan kacang kedelai yang kelihatannya lembut, pecah dikit tapi masih utuh bentuknya. Warnanya tuh warm, gelap, mengkilap, kayak masakan rumahan yang penuh kesabaran. Aku yang awalnya cuma scroll lewat, langsung berhenti. Ini apaan sih? Kenapa kayaknya enak banget ya? Akhirnya aku DM dia. Woi, ini masakan apa? Woi, kok kayaknya enak banget ya? Dia cuma ketawa dan bilang, ini masakan Melayu Tionghoa. Simple banget, tapi bikin lagi. Lalu aku tanya lagi, namanya apa? Terus dia jawab, nggak tahu nama pastinya. Aku makin penasaran dong. Terus dia kirim voice note pendek, jelasin bahan dan cara bikinnya. Dan jujur aja, aku tuh sampai mikir, hah sesederhana itu? Bayangin ya, bahan utamanya cuma ceker ayam, kacang tanah, kacang kedelai, jahe, kecap asin, kecap hitam, dan sedikit gula. Udah, nggak pakai bumbu rempah yang ribet, nggak pakai cabai segambreng, nggak pakai bawang bawangan yang harus diulek sampai halus. Yang bikin luar biasa itu cara masaknya. Katanya harus sabar. Pakai api kecil, biarin semua bahan pelan-pelan menyatu. Sampai cekernya empuk banget. Kayak jelly dan kuahnya meresap sampai ke tulang. Dia juga bilang ini makanan rumah bukan menu mewah. Tapi kalau udah jadi rasanya kayak pelukan hangat setelah hari panjang. Dan hari ini aku udah siapin semua bahan. Aku udah bersihin ceker satu-satu. Begitu semua bahan siap, aku masukin ke panci. Aku nyalain api kecil dan di situ perjalanan kecilku dimulai. Kata temanku, masakan sederhana ini jadi cara dia kasih jeda buat dirinya sendiri. Bikin hati tenang meski hari capek. Dan meskipun kami jarang ngobrol, aku cuma bisa berharap dia selalu sehat dan bahagia di sana. Setelah hampir sejam, kuahnya menyusut, warnanya pekat, kacangnya lembut, cekernya tinggal disentuh langsung lepas tulangnya. Kuahnya gurih. Di situ aku sadar makanan bukan cuma soal kenyang. Kadang makanan adalah cerita tentang seseorang, tentang perjalanan, dan hal-hal kecil yang bikin dia terus kuat. Gara-gara satu story makanan, aku belajar. Kehangatan itu kadang datang dari hal paling sederhana, sepanci kecil masakan yang direbus pelan. Dan buat kamu yang penasaran sama masakan ini, untuk resep dan caranya aku tulis di akhir video ya.